Penggunaan teknologi dan internet itu bukan lagi pilihan bagi suatu perusahaan, tapi mau nggak mau suatu perusahaan itu harus menggunakan teknologi dan internet untuk tetap kompetitif di pasar. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Febrianti dengan NIM akhir 094 nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Abraham Tidor Saputra dengan NIM akhir 099 dengan absen nomor 13. Perkenalkan, nama saya Adil Bogadaraka Brahma Kumara dengan nomor NIM 2307521103 dengan nomor absen 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Oktalia Putri dengan NIM 2307521141 dengan nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadedian Pratiwi dengan NIM 2307521153, nomor absen 19. Adapun alasan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan kelompok mata kuliah Digital Marketing kelas B1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nilo Putuwidya Sawitri SEMM, serta dapat memberikan wawasan lebih mengenai strategi digital marketing. Penggunaan teknologi dan internet itu bukan lagi pilihan bagi suatu perusahaan, tapi mau nggak mau suatu perusahaan itu harus menggunakan teknologi dan internet untuk tetap kompetitif di pasar. Namun, yang lebih penting itu gimana sih cara suatu perusahaan itu dapat memanfaatkan teknologi dan internet secara efektif. Strategi pemasaran digital itu diperlukan bagi suatu perusahaan untuk memberikan arah yang konsisten bagi aktivitas pemasaran online-nya, dan juga strategi pemasaran digital itu dapat mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, strategi pemasaran digital dan strategi pemasaran tradisional itu banyak memiliki kesamaan. Yang pertama, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, sumber daya internal, dan juga kapabilitas untuk membentuk strategi. Yang kedua, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, mencakup perumusan strategi untuk menangani pilihan strategi pemasaran umum seperti pasar sasaran, posisi merek, dan spesifikasi dari bauran pemasaran. Yang keempat, membantu mengidentifikasi strategi yang tidak perlu diikuti serta taktik pemasaran yang tidak cocok untuk diterapkan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan bagaimana juga organisasi akan disusun untuk mencapai strategi tersebut. Perlu dicatat bahwa strategi saluran digital ini memiliki dua komponen, tetapi banyak orang mungkin melihatnya hanya sebagai strategi komunikasi digital, tetapi strategi ini juga harus mencakup perubahan dalam proposisi yang dimungkinkan oleh saluran digital, termasuk produk, harga, tempat, promosi, serta perubahan dalam layanan pelanggan. Beberapa organisasi seperti maskapai penerbangan berbiaya rendah itu menggunakan saluran virtual seperti situs web dan pemasaran melalui email untuk menyediakan layanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Sementara itu, ada juga organisasi lain mungkin mengikuti strategi yang menggabungkan saluran digital dan offline, misalnya pengecer yang menggunakan komunikasi tatap muka, telepon seluler, surat langsung, dan juga lewat website. Ruang lingkup pemasaran digital itu terus berkembang, namun mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis dan pemasaran seringkali menjadi tantangan besar bagi banyak organisasi. Hal ini tuh biasanya terjadi karena organisasi cenderung memandang media digital dan teknologi itu sebagai hal yang terpisah, dan seringkali juga mencoba menambahkan pemasaran digital dengan membuat tim terpisah untuk mengelolanya. Beberapa aspek pengelolaan media digital dan teknologi yang masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi besar meliputi yang pertama, mendapatkan dukungan dan anggaran yang konsisten. Yang kedua, konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital dan tim lainnya. Yang ketiga, koordinasi dengan saluran yang berbeda bersama dengan tim yang mengelola program pemasaran di bagian lain bisnis. Dan yang keempat, mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku yang dikumpulkan secara online dan lain-lain. Gambar berikut menunjukkan hierarki perencanaan untuk suatu organisasi, mulai dari rencana perusahaan atau bisnis yang menginformasikan rencana pemasaran, yang pada gilirannya menginformasikan rencana komunikasi dan brief kampanye untuk pasar ataupun merek yang berbeda. Gambar tersebut menunjukkan bahwa rencana pemasaran digital mungkin berguna untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan komponen e-kampanye.
yang merujuk pada alat komunikasi online seperti iklan online atau pemesanan email dan kegiatan pemesanan digital yang terus-menerus atau selalu aktif yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Rencana pemasaran digital sebagai alat sementara. Sementara, untuk mendukung transformasi digital dalam mendefinisikan perubahan utama yang diperlukan untuk proses, sumber daya, struktur, investasi media, dan pengembangan proposisi. Setelah masalah ini dapat ditangani, maka kegiatan saluran digital dan seharusnya diintegrasikan ke dalam rencana pemasaran dan komunikasi yang lebih luas. Kegagalan merencanakan bagaimana mengelola saluran digital dengan baik dapat menyebabkan sejumlah masalah. Masalah yang pertama, permintaan pelanggan untuk layanan online akan diremehkan jika ini tidak diteliti dan tidak memiliki sumber daya yang memadai, serta tujuan yang tidak realistis untuk mencapai pangsa pasar pemasaran online. Yang kedua, pesaing yang sudah ada dan pesaing baru akan mendapatkan pangsa pasar jika tidak ada sumber daya yang cukup dialokasikan untuk pemasaran digital dan tidak ada juga strategi yang jelas yang dapat didefinisikan. Yang ketiga, duplikasi sumber daya dapat terjadi. Misalnya, bagian yang berbeda dari organisasi pemasaran membeli alat yang berbeda atau menggunakan agen yang berbeda untuk melakukan tugas pemasaran online yang serupa dan masalah-masalah lainnya. Michael Porter berpendapat bahwa internet dan era digital itu telah meningkatkan pentingnya strategi, tetapi dia mendorong bisnis untuk berhati-hati dan menyarankan fokus yang tepat saat mengembangkan strategi mereka. Dia juga percaya bahwa pertumbuhan penggunaan media digital dan teknologi akan membuat lebih sulit untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dan dia juga mengusulkan 6 prinsip yang dapat membantu untuk mempertahankan posisi strategis yang khas. Prinsip yang pertama, mulailah dengan tujuan yang tepat yang berlandaskan pada nilai ekonomi yang nyata. Yang kedua, definisikan proposisi nilai yang unik tetapi yang paling penting itu dapat diwujudkan. Yang ketiga, lakukan hal yang berbeda, di mana ciptakan rantai nilai yang khas. Yang keempat, siap untuk membuat kompromi, menyesuaikan kegiatan perusahaan untuk mengungguli pesaing lainnya. Yang kelima, ciptakan kecocokan antara apa yang dilakukan perusahaan di mana ia ingin berada dan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, tentukan kontinuitasnya, di mana keputusan perencanaan mengikuti posisi khas yang ditetapkan oleh tujuan awal dari suatu perusahaan. Gambar 4.3 berikut menunjukkan model proses strategi secara keseluruhan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital yang direkomendasikan oleh Shafee dan Smith pada tahun 2012. Elemen-elemennya yang pertama, situation analysis atau analisis situasi, dapat dikatakan sebagai di mana kita sekarang. Aktivitas perencanaan pada tahap ini mencakup melakukan analisis SWOT khusus untuk internet serta meninjau berbagai aspek lingkungan mikro termasuk pelanggan, pesaing, dan perantara. Analisis situasi juga mencakup tujuan terhadap lingkungan makro. Yang kedua, objectives ataupun tujuan. Dapat dikatakan sebagai kemana kita ingin pergi. Ini mencakup visi untuk saluran digital serta tujuan numerik spesifik seperti proyeksi volume penjualan dan penghematan biaya. Yang ketiga, strategi atau strategi. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Strategi ini merangkum cara mencapai tujuan melalui berbagai titik keputusan, termasuk segmentasi pasar, penargetan, dan pengembangan proposisi nilai. Yang keempat ada tactics, yaitu taktik, apa alat komunikasi digital yang dapat digunakan. Taktik ini mencakup detail spesifik tentang bauran pemasaran, CRM, pengalaman pelanggan, dan komunikasi digital. Yang kelima, actions ataupun tindakan. Dapat dikatakan sebagai bagaimana rencana ini dapat dieksekusi. Ini mencakup rencana aksi, manajemen perubahan, dan keterampilan manajemen proyek. Yang terakhir yaitu kontrol, bagaimana kita bisa mengukur dan meningkatkan hasil. Tahap ini tuh berfokus pada penggunaan informasi manajemen, termasuk analitik web, untuk menilai apakah tujuan strategis dan taktis itu telah tercapai serta mengidentifikasi cara untuk meningkatkan hasil lebih lanjut. Dengan strategi yang tepat, pemasaran digital dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis. Ini dia 10 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemasaran digital. Pertama, analisis situasi. Sebelum menjalankan strategi digital, perusahaan harus memahami kondisi pasar dan juga lingkungan bisnisnya. Analisis situasi membantu perusahaan mengetahui di mana posisi mereka saat ini dan peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Yang kedua, audit internal untuk pemasaran digital. Audit internal adalah proses mengevaluasi strategi pemasaran digital yang sudah digunakan sebelumnya. Apa saja yang dinilai?
Perusahaan perlu menilai terkait dengan yang pertama, efektivitas bisnis. Yang kedua, yaitu efektivitas pemasaran. Yang ketiga, efektivitas khusus pemasaran digital. Dari hasil audit ini akan membantu menilai kinerja pemasaran yang dilakukan sehingga dapat memudahkan dalam menentukan strategi ke depannya. Adapun yang ketiga, yaitu riset pelanggan. Agar sukses dalam pemasaran digital, perusahaan harus memahami siapa saja sih pelanggan mereka dan menganalisis target marketnya. Yang keempat, yaitu analisis sumber daya. Setiap perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya, baik itu dalam tim, teknologi, ataupun anggaran. Yang kelima, model tahap kemampuan pemasaran digital. Model ini membantu perusahaan memahami seberapa matang strategi digital mereka. Yang keenam, analisis pesaing. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing adalah bagian penting dari strategi digital. Analisis pesaing seperti bagaimana pesaing memperoleh pelanggan ataupun cara mempertahankan pelanggannya. Dari analisis ini, perusahaan bisa belajar mengenai strategi yang efektif dan menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pesaing. Selanjutnya, yang ketujuh, analisis perantara. Dalam pemasaran digital, ada berbagai perantara atau pihak ketiga yang membantu menyebarkan informasi dan produk. Misalnya seperti mesin pencari, marketplace, ataupun media sosial. Yang kedelapan, menilai peluang dan ancaman. Setelah segala analisis dilakukan, perusahaan perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang tentunya ada di dunia digital. Lalu yang kesembilan, menetapkan tujuan dan sasaran untuk pemasaran digital, di mana perusahaan dapat mendefinisikan berbagai jenis target dan juga ukuran kinerja dengan menetapkan seperti visi, sasaran, hingga indikator kinerja utama. Terakhir, yang ke-10, kontribusi pendapatan online. Pada akhirnya, semua strategi digital marketing harus memberikan dampak nyata pada pendapatan perusahaan. Bagaimana cara mengukur kontribusi pendapatan online? Hal tersebut dapat dilihat dari yang pertama, jumlah transaksi yang berasal dari iklan digital, kemudian berapa banyak pelanggan baru yang datang dari media sosial, dan seberapa besar peningkatan penjualan setelah menerapkan strategi digital baru. Baik, jadi sekarang kita ingin membahas tentang menetapkan tujuan SMART. Nah, jadi tujuan yang jelas dan terukur sangat penting dalam bisnis. Nah, jadi terutama dalam pemasaran digital. Jadi salah satu metode yang paling sering digunakan adalah SMART ini sendiri. Jadi SMART ini adalah singkatan dari 5 hal. Yang pertama ada spesifik, di mana tujuan harus jelas dan harus fokus. Yang kedua ada measurable atau dapat diukur, jadi harus ada angka atau indikator yang bisa mengukur keberhasilan. Yang ketiga ada actionable, di mana dapat ditindaklanjuti. Yang keempat ada relevan, jadi tujuan harus selaras dengan strategi bisnis. Lalu yang kelima ada time related atau terkait dengan waktu, jadi harus ada batas waktu yang jelas agar bisa dievaluasi. Jadi dengan menetapkan tujuan SMART ini, semua orang akan lebih memahami target yang harus dicapai dan dapat mengambil tindakan untuk memastikan perusahaan tetap berada pada jalur yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang formula strategi untuk pemasaran digital. Jadi untuk menentukan strategi pemasaran digital, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama, kita perlu mengidentifikasi alternatif strategi. Jadi strategi apa aja yang masih tersedia untuk kita bisa terapkan dalam bisnis kita. Yang kedua ada evaluasi manfaat. Kita analisis lebih dalam lagi yang mana yang paling cocok dengan bisnis kita atau perusahaan kita. Dan yang ketiga ada pemilihan strategi terbaik, di mana kita akhirnya bisa memilih di mana yang paling cocok dan paling efektif untuk bisnis kita. Nah, jadi ciri-ciri strategi pemasaran yang efektif itu ada 5 setidaknya. Yang pertama dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan online. Yang kedua dapat menjangkau pelanggan yang tepat. Yang ketiga dapat mempermudah pelanggan dalam proses pembelian. Yang keempat ada memberikan keunggulan kompetitif. Dan yang kelima dapat mengoptimalkan komunikasi pemasaran. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang keputusan penting dalam pemasaran digital. Jadi setidaknya ada 7 yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada pengembangan pasar dan produk, yang kedua ada model bisnis dan pendapatan, yang ketiga ada target pemasaran, yang keempat positioning dan diferensiasi, yang kelima interaksi pelanggan, yang keenam distribusi dan komunikasi multi saluran, dan yang ketujuh ada anggaran dan kapabilitas organisasi.
Nah, jadi saya akan membahas kedua keputusan yang pertama. Jadi yang pertama ada strategi pengembangan pasar dan produk, di mana menurut Matrix Unsoft adalah alat yang membantu bisnis menentukan strategi pertumbuhan berdasarkan dua aspek utama, yaitu produk dan pasar. Nah, jadi dari kedua kombinasi aspek ini terdapat 4 strategi utama untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama ada penetrasi pasar, di mana dapat menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang sudah ada dengan contoh SEO, search engine. Yang kedua ada loyalitas pelanggan, dan yang ketiga ada strategi harga. Lalu ada strategi kedua ada pengembangan pasar, di mana dapat memperluas jangkauan produk ke segmen atau lokasi baru. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk, di mana dapat menawarkan inovasi-inovasi baru kepada pelanggan lama. Lalu yang keempat dan terakhir ada diversifikasi, di mana dapat memasuki bisnis baru dengan risiko yang tinggi. Nah, jadi strategi-strategi ini memungkinkan bisnis untuk bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan kedua atau decision kedua. Jadi keputusan dua ini ada strategi, model bisnis, dan pendapatan. Jadi di era sekarang ini, di era digital, inovasi adalah kunci keberlanjutan bisnis. Seperti perusahaan besar seperti Dell, Facebook, dan Google, mereka rutin meninjau model bisnis mereka melalui akuisisi dan riset. Jadi ada pendekatan yang bernama pendekatan skunk works yang pertama kali digunakan oleh Lockheed Martin, yang dimana dapat memungkinkan tim khusus untuk mengembangkan ide tanpa birokrasi. Contohnya seperti apa yang dilakukan John Lewis dalam perusahaannya, yaitu J Labs. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang strategi pemasaran target yang sangat penting dalam memastikan bisnis kita dapat menjangkau pelanggan yang tepat. Nah, strategi pemasaran target ini melibatkan 4 tahap utama yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, tahap pertama ini adalah segmentasi pasar, yang dimana segmentasi ini memungkinkan bisnis untuk memfokuskan upayanya pada kelompok pelanggan yang dapat mereka layani dengan baik. Dan dalam dunia pemasaran digital, penting untuk membedakan antara segmentasi pasar strategis dan segmentasi pasar online. Kita perlu meninjau segmen pasar berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran pasar saat ini dan proyeksi masa depan. Nah, pasar organisasi dan pesaing serta tingkat keterlibatan pelanggan dalam seluruh proses pembelian. Nah, setelah segmentasi ini kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu di mana ada penentuan target pemasaran. Di mana pada tahap ini kita dapat memilih segmen yang paling menguntungkan dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Segmen yang dipilih untuk pemasaran online mungkin sama atau berbeda dengan yang ditargetkan secara offline, tergantung pada karakteristik audiens dan strategi dari bisnis kita. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang strategi pemosisian dan diferensiasi yang berkaitan erat dengan strategi kompetitif Porter, yaitu kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Dalam dunia e-commerce, strategi ini tidak eksklusif, melainkan harus diterapkan secara bersamaan untuk mencapai kesuksesan. Nah, beberapa perusahaan lebih menekankan pada harga seperti EasyJet, sementara yang lain fokus pada hubungan pelanggan dan produksi seperti Amazon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif. Faktor merek juga ini memainkan peran penting dalam penetapan harga dan persepsi pelanggan terhadap nilai suatu produk atau layanan. Nah, selanjutnya adalah keputusan kelima, yaitu keterlibatan pelanggan dan strategi media sosial. Dimana strategi keterlibatan pelanggan juga menjadi elemen kunci dalam pemasaran digital. Nah, dalam era digital saat ini, keterlibatan pelanggan lebih mudah dicapai melalui kehadiran di jaring sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan platform lainnya. Nah, setiap perusahaan juga harus mengembangkan strategi keterlibatan pelanggan yang mencakup pembuatan konten yang menarik dan membentuk proporsi nilai yang kuat. Nah, selain itu, kita perlu memahami bagaimana sikap setiap platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun komunitas dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan strategi media sosial yang efektif, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek. Nah, keputusan ke-6 ini ada strategi distribusi multisaluran. Nah, di sini kita akan membahas strategi distribusi multisaluran, di mana distribusi merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa produk atau layanan dapat sampai ke pelanggan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Nah, dalam rantai pasokan terdapat berbagai pemain seperti pengecer, pemasok, perantara, penyedia solusi logistik, pihak ketiga, dan perusahaan transportasi. Nah, struktur rantai pasokan ini akan menentukan efektivitas distribusi dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola aliran produk dan informasi dengan baik untuk memastikan bahwa pelanggan menerima produk sesuai dengan harapan mereka.
Nah, sebagai kesimpulannya ini kita telah membahas 4 urusan utama dalam strategi pemasaran digital, segmentasi dan target pasar, pemosisian dan diferensiasi, keterlibatan pelanggan melalui media sosial, serta strategi distribusi multisalular. Dengan menerapkan strategi yang tepat dalam masing-masing aspek ini, kita dapat meningkatkan daya saing bisnis dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Untuk materi yang pertama adalah keputusan 7, yaitu tentang strategi komunikasi multisaluran. Strategi komunikasi multisaluran atau multi-channel communication strategy secara singkat dapat diartikan sebagai berkomunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media cetak, SMS, email, portal web, dan aplikasi seluler. Dari perspektif manajemen internal, komunikasi multisaluran melibatkan pengiriman materi dan informasi melalui berbagai saluran. Seringkali ada sedikit koordinasi internal atau konsistensi dalam apa yang dikirimkan. Misalnya, sebuah komunikasi mungkin terlihat berbeda di email daripada di kertas. Misalnya dalam hal data, branding, atau sebagainya. Strategi komunikasi multisaluran harus memiliki keseimbangan antara, yang pertama, preferensi saluran pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin lebih memilih saluran online untuk pemilihan produk atau mengajukan pertanyaan, sementara pelanggan lainnya mungkin lebih memilih saluran tradisional atau cara lama. Dan yang kedua, ada preferensi saluran organisasi. Sebuah saluran tradisional cenderung lebih mahal untuk dilayani daripada saluran digital bagi sebuah perusahaan. Namun, penting untuk menilai keefektifan dan kemampuan saluran untuk mengubah pelanggan menjadi penjualan. Misalnya, pelanggan yang menanggapi iklan TV untuk membeli asuransi mobil mungkin lebih cenderung membeli jika mereka itu menanyakan melalui telepon dibandingkan melalui website. Atau dalam hal mengembangkan loyalitas pelanggan, sentuhan pribadi yang tersedia melalui tatap muka atau kontak telepon mungkin dapat menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi beberapa pelanggan yang akhirnya akan menimbulkan loyalitas. Gambar ini menunjukkan ada 8 dimensi yang perlu diperhatikan saat membuat pilihan saluran. Gambar ini juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Dimensi saluran memiliki implikasi untuk perencanaan dan merujuk ke area keputusan utama untuk organisasi yang mengembangkan saluran dan strategi komunikasinya. Dalam kasus operasi e-commerce Agrowell et al. Pada tahun 2001, menyarankan bahwa kesuksesan dapat dimodelkan dan dikendalikan berdasarkan siklus hidup pelanggan dari manajemen hubungan pelanggan. Mereka menyarankan penggunaan kartu skor atau member card yang didasarkan pada penggerak kinerja atau faktor penentu keberhasilan. Misalnya biaya akuisisi dan retensi, rasio konversi dari pengunjung ke pembeli menjadi pembeli berulang. Untuk membantu mengelola kapabilitas internal untuk meningkatkan hasil dari saluran digital, e-Consulting pada tahun 2008 telah mengembangkan daftar periksa yang berguna untuk mengaudit kemampuan, sumber daya, dan proses internal saat ini dan kemudian menempatkannya ke dalam program untuk meningkatkan hasil. E-Consulting pada tahun 2008 merekomendasikan langkah-langkah berikut dalam audit kinerja saluran digital dan rencana peningkatan. Langkah pertama yaitu tentang komitmen manajemen senior, langkah kedua tentang kontribusi saluran digital, langkah ketiga tentang penyelarasan merek, langkah keempat tentang analisis pasar, langkah kelima tentang infrastruktur teknologi, langkah keenam tentang visi dan tujuan, langkah 7 tentang strategi dan perencanaan, langkah 8 tentang tinjau kemampuan sumber daya pemasaran untuk mencapai komunikasi lintas saluran yang efisien dan terintegritas. Langkah 9 tentang perbaiki informasi dan pelaporan manajemen. Dan langkah yang terakhir atau yang ke-10 adalah identifikasi dan terapkan kemenangan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi. Yang pertama ada menilai berbagai proyek internet. Masalah kemampuan organisasi lebih lanjut adalah keputusan tentang berbagai aplikasi pemasaran sistem informasi. Biasanya akan ada berbagai alternatif pemasaran internet yang harus dievaluasi. Sumber daya yang terbatas akan menentukan bahwa hanya ada beberapa aplikasi yang praktik. Yang kedua ada jaringan manajemen siklus hidup online.
pada tabel 4.7 tentang jaringan manajemen siklus hidup online berfungsi sebagai ringkasan yang baik karena mengintegrasikan tujuan, strategis, dan taktik. Dalam kolom-kolom tersebut, mengisolasikan area kinerja utama dari perolehan pengunjung situs, konversi menjadi peluang, konversi menjadi penjualan, dan retensi. Baris-baris tersebut mengisolasi metrik yang lebih terperinci seperti metrik pelacakan dan penggerak kinerja dari metrik tingkat tinggi seperti indikator kinerja utama atau KPI yang berpusat pada pelanggan dan KPI nilai bisnis. Di dua baris terbawah, kami juga telah menambahkan strategi dan taktik umum yang digunakan untuk mencapai tujuan yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan strategi. Namun, perlu dicatat bahwa kerangka kerja ini itu menciptakan fokus pada efisiensi konversi, meskipun ada beberapa ukuran efektivitas juga. Starbucks sebagai contoh yang dapat dikaitkan dengan materi yang telah dijelaskan tadi. Starbucks merupakan salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang berhasil membangun loyalitas pelanggan melalui strategi digital yang inovatif. Dalam menghadapi persaingan yang ketat sekarang, Starbucks itu menyadari bahwa mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih menguntungkan daripada terus-menerus menarik pelanggan yang baru. Oleh karena itu, mereka mengembangkan aplikasi Starbucks sendiri yang memungkinkan pelanggan itu mengumpulkan poin atau yang disebut stars setiap kali melakukan transaksi. Poin tersebut itu dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah seperti minuman gratis atau diskon spesial, bahkan juga dapat hadiah menarik lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan di toko Starbucks sendiri. Keunggulan lain dari strategi digital Starbucks yaitu adalah penggunaan data untuk personalisasi pengalaman pelanggannya. Dengan menganalisis riwayat pembelian pelanggan, Starbucks dapat mengirimkan promosi yang sesuai dengan preferensi masing-masing pelanggan mereka, seperti diskon spesial untuk minuman favorit mereka, ataupun penawaran eksklusif saat hari ulang tahun pelanggannya. Nah, pendekatan dari berbasis data ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih sering bertransaksi. Selain itu, Starbucks menerapkan elemen gamifikasi dalam aplikasinya, seperti tantangan dan hadiah tambahan bagi pelanggan yang melakukan pembelian tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan interaksi pelanggan dengan merek Starbucks serta mendorong mereka untuk tetap menggunakan aplikasi Starbucks. Keberhasilan Starbucks dalam membangun loyalitas pelanggan juga didukung oleh strategi omnichannel yang mereka terapkan. Pelanggan dapat menikmati pengalaman yang konsisten di berbagai saluran, baik melalui aplikasi mereka, website, media sosial, maupun toko fisik dari Starbucks. Misalnya, pelanggan dapat memesan minuman melalui aplikasi dan mengambilnya langsung di toko fisik tanpa perlu mengantre. Nah, sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep online value proposition dalam pemasaran digital, di mana Starbucks berhasil membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih unggul melalui teknologi. Dari perspektif pemasaran digital, strategi Starbucks itu dapat menunjukkan pentingnya retensi pelanggan dalam pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dengan memanfaatkan data secara efektif, mereka dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka dan juga memberikan pengalaman yang lebih personal. Selain itu, strategi diferensiasi yang diterapkan dalam layanan digital Starbucks membuktikan bahwa inovasi dalam pemasaran dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang membuat pelanggan terus kembali. Strategi ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai bisnis lain yang ingin meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pemanfaatan teknologi digital dan multisaluran. Nah, tadi kelompok kami sudah menjelaskan tentang strategi digital marketing. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas tadi, di mana strategi digital marketing merupakan pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran yang memanfaatkan platform digital, khususnya internet dan teknologi, untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, strategi digital marketing perlu dirancang dengan langkah-langkah terstruktur dimulai dari membangun website dasar, lalu dikembangkan ke versi interaktif yang memungkinkan pelanggan itu untuk bertanya, hingga ke platform dinamis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Dalam merancang strategi pemesanan digital, diperlukan juga tahapan seperti dalam perencanaan pemasaran tradisional juga, yaitu penetapan tujuan, tinjauan situasi, perumusan strategi, serta alokasi dan pemantauan sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus umpan balik. Adanya umpan balik ini yaitu untuk mengevaluasi hasil dan bisa memperbaiki strategi kita agar tetap relevan dengan perubahan pasar yang ada dengan kebutuhan pelanggan juga, serta sesuai dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai nantinya.